Kakak Dalem anak-anak. Hari ini Bu Ajeng dan Bu Hesti akan menampilkan video tentang pembahasan soal cerita, perkalian, pembagian, dan operasi hitung pecahan. Halo, selamat pagi anak-anak Berkah Dalem. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu penyelesaian soal-soal cerita. Nah, Bu Guru harap anak-anak siap untuk mendengarkan, memperhatikan supaya nanti tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal yang diberikan Bu Guru. Nah, kalian semua Bu Guru harap semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Tidak ada penyakit, tidak ada rasa-rasa yang membuat anak-anak tidak nyaman dalam belajar. Rangkuman soal cerita hari ini semuanya ada 15 nomor. Terdiri dari 5 soal yang diselesaikan dengan perkalian, 5 soal diselesaikan dengan pembagian, dan 5 soal lagi diselesaikan dengan operasi hitung campuran. Anak-anak bisa mengetahui ciri-ciri soal yang diselesaikan dengan cara masing-masing. 15 soal ini menjadi bahan ulangan PH Matematika pada hari Selasa besok, atau nanti bahan juga untuk mengerjakan PTS Matematika semester 1. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 kita selesaikan dengan cara perkalian. Soal akan dikirimkan di WA grup kelas masing-masing. Lalu untuk jawaban silahkan ditulis PS Matematika sesuai dengan pembahasan yang ada di video hari ini. Jadi nanti kalian boleh mencetak atau print soal yang sudah dikirim di WA grup. Jika tidak ingin mencetak, silahkan soalnya ditulis. Tidak perlu dibuat jadi hanya jawab saja. Jawab saja sesuai dengan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Bu Ajeng dan Bu Hesti. Soal nomor 1. Tinggi Doni 3/4 dari tinggi ayah. Jika tinggi ayah 172 cm, berapakah tinggi Doni? Nomor 1, kita mencari tinggi Doni. Tadi dikatakan di soal bahwa tinggi Doni adalah 3/4 dari tingginya ayah. Jadi kita bisa tulis 3/4 dikali tingginya ayah adalah 172 cm. Maka kita selesaikan dengan cara dicoret. 4 dengan 172 kita coret bagi 4. 4 dibagi 4 1. 172 dibagi 4 yaitu 43. Lalu kita kalikan 3 dikali 43 yaitu 129. 1 dikali 1 sama dengan 1 yaitu 129 cm. Ini adalah tingginya Doni. Nomor 2, jumlah siswa SD Bina Mulia 300 anak. Jika 45% dari jumlah siswa tinggal di Desa Sukasari, berapa banyak siswa yang tinggal di desa tersebut? Untuk nomor 2, ditanyakan banyak siswa yang tinggal di Desa Sukasari. Dikatakan di soal bahwa ada 45% siswa tinggal di Desa Sukasari. Nah, 45% ini kita kalikan dengan total semua siswanya yaitu 300. Lalu kita selesaikan dengan cara mengubah 45% menjadi pecahan yaitu 45/100 dikali dengan 300. Lalu bisa kita coret. Ini nolnya di bawah ini 2, saya coret juga di sini 2. Sisanya adalah 45 dikali 3 yaitu 135 anak yang tinggal di Desa Sukasari.
Soal nomor 3. Sebuah kardus berisi 10 kotak paku. Masing-masing kotak beratnya 3/4 kg. Tentukan berat kardus tersebut. Nomor 3, kita mencari berat kardus. Tadi ada 10 kotak paku. 10 tadi masing-masing ada 3/4. Jadi kita kalikan saja. 10 kotak paku kita kalikan dengan 3/4. Maka bisa kita selesaikan dengan dicoret 4 bagi 2. 10 bagi 2, 5. 5 dikali 3, 15 per 2. Ini kita jadikan desimal saja, yaitu 7,5 kg. Soal nomor 4. Sebanyak 3/5 ton beras dibagikan kepada warga yang terkena musibah. Berapa kilogram beras yang dibagikan kepada warga tersebut? Jika ton dirubah menjadi kilogram sesuai dengan tangga berat, yaitu 1 ton sama dengan 1000 kg. Nomor 4, ditanyakan beras yang dibagikan kepada warga. Tadi di soal katanya sebanyak 3/5 ton yang diberikan kepada warga. Ditanyakan berapa kilogram. Nah, ton ke kilogram tadi adalah 1000. Maka kita kalikan saja 3/5 dikali 1000 kilogram. Ya, lalu kita coret 5 bagi 5 1, 1000 bagi 5 200. 3 dikali 200 yaitu 600 kilogram. Soal nomor 5. Pak Yogi membeli 4,5 liter bensin. Harga 1 liter bensin Rp7.900. Berapa rupiah uang yang dibayarkan Pak Yogi? Nomor 5, kita mencari uang yang dibayar Pak Yogi. Tadi Pak Yogi membeli berapa? 1/2 liter bensin. Nah, 1 liternya kan 7.900. Ya udah kita kalikan aja. 1/2 dikali 7.900. Supaya mudah kita selesaikan, maka kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 2 8, 8 ditambah 1 9. 9/2 dikali 7.900. Lalu kita coret 2 dibagi 2, 1. 7.900 dibagi 2 yaitu 3.950. 9 dikali 3.950 yaitu 35.550. Ini adalah uang yang harus dibayar Pak Yogi. Jangan lupa diberi keterangan rupiah. Kita akan masuk pada nomor 6. Karena nanti soal yang akan diberikan kepada anak-anak itu 15 nomor. Sekarang Bu Guru akan membahas mulai nomor 6. Ardan memiliki 15 liter air. Air itu dipindahkan ke dalam botol-botol yang berukuran 3/5 liter. Berapa banyak botol yang dibutuhkan untuk memindahkan semua air tersebut hingga habis? Nah, anak-anak caranya nomor 6. Tadi Ardan memiliki 15 liter. Karena 15 liter ini akan dipindah ke dalam botol-botol kecil yang berukuran 3/5, maka dapat kita ubah 15 kali. Anak-anak ingat kan, kalau membagi itu mengubah pada pembaginya itu penyebut menjadi pembilang, jadi dibalik. Pembilang menjadi penyebut. 5/3. Nah, anak-anak bisa menyederhanakan kalau sudah bentuknya perkalian. Kita bisa sederhanakan, tapi harus lurus dengan harus nyilang. Berarti 15 ini dengan 3 bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5. Berarti jawabannya adalah 25, maaf.
Berarti botol yang dibutuhkan adalah 25 buah botol. Itu nomor 6. Sekarang nomor 7. Seekor kanguru mampu melompat sejauh 3/4 meter. Dalam beberapa lompatan kanguru itu menempuh jarak 14 meter. Nah ini karena soalnya dibalik, maka Bu Esti akan mulai dari 14 meter dulu. 14 dibagi 1/3/4. Nah 14 kita tulis, dibagi kita ubah dulu ini. 1 kali 4, 4 ditambah 3, 7/4. Sekarang baru kita ubah jadi perkalian. 14 kali 4 penyebutnya menjadi pembilang. Pembilangnya diubah menjadi penyebut. Nah 14 dengan 7 kita harus jeli melihat. Oh ini bisa disederhanakan. Bagi 7 1, bagi 7 2. 2 kali 4, 8. Berarti jarak 14 meter itu akan dilewati oleh kanguru hanya 8 kali lompatan. Nah, jelas ya? Sekarang nomor 8. Panjang lintasan yang harus ditempuh oleh satu tim lomba lari estafet adalah 1,5 kilometer. Masing-masing pelari dari setiap tim akan berlari sejauh 0,5 kilometer. Berapa pelari yang dibutuhkan untuk masing-masing tim? Nah, kita lanjut nomor 8. Tadi seorang pelari pelari estafet akan menempuh jarak 1,5 kilo, 1/2. Nah, setiap pelari akan berlari 0,5 kilo. Kita ubah. 3/2 dibagi, kita ubah menjadi 5/10. Nah, sekarang baru kita balik. 3/2 kali 10/5. Nah, ini bisa nggak kita sederhanakan? Bisa. 2 dengan 10. Kita coret 1 bagi 2 ini 5. 3 kali 5, 15. Dibagi 5. 3. Nah, berarti dalam tim lari estafet itu membutuhkan 3 orang pelari. Nomor 9 sekarang. Ibu Anita, seorang guru vokal, mampu mengajar 4,5 jam di sore hari. Masing-masing pembelajaran membutuhkan 1,5 jam. Berapa pembelajaran yang dapat dilakukan guru tersebut di sore hari? Karena Bu Anita itu punya waktu 4,5 jam, dibagi sekali mengajar, dia membutuhkan waktu 1,5, berarti dibagi 1,5. Sekarang kita ubah anak-anak menjadi 45/10 dibagi 15/10 diubah menjadi perkalian 45/10 kali 10/15. Nah, kalau sudah jadi perkalian, anak-anak jangan lupa menyederhanakan dengan coret-coret. 10 dengan 10 ini 1, 1. 45 dengan 15 ini juga bisa. Kita coret bagi 15 1, bagi 15 3. Berarti jawabannya adalah 3/1 atau 3. Artinya Bu Anita dalam sore hari bisa mengajar 3 kali pertemuan. Masuk berikutnya nomor 10. Kolam renang buka selama 7,5 jam setiap hari. Kolam renang selalu dijaga seorang penjaga secara shift dengan durasi waktu yang sama. Jika masing-masing shift selama 1,5 jam, berapa banyak shift per hari? Nah sekarang kalau waktunya 7,5 jam, sedangkan
dibaginya, masing-masing penjaga itu memiliki waktu satu atau mendapat waktu jatah 1,5 jam, 1,5 atau 1,5, maka ada berapa orang yang jaga itu, berapa banyak shift. Sekarang kita cari 7 kali 2, 14, ini berarti menjadi 15/2 dibagi 15/10 sama dengan 15/2. Diingat-ingat, yang di depan yang dibagi itu tidak usah diubah, tidak dibalik seperti pembagi. Nah, ini sekarang baru kita balik. 10/15. Anak-anak perhatikan, kalau sudah perkalian mesti jangan lupa menyederhanakan. 15 dengan 15, 1, 1. 2 dengan 10, 1, ini 5. 5 kali 1, 5. 1 kali 1, 1. Berarti ada 5 shift. Nah, ini sudah sampai nomor 10. Sekarang kita akan ikuti pembelajaran berikut. Nomor 11. Nenek membeli 40 buah apel. 3/4 bagian apel diberikan kepada cucunya. 1/5 bagian disimpan di dalam kulkas dan sisanya dimakan. Berapa buah apel yang dimakan nenek? Nah, awal mulanya nenek membeli 40. Berarti ini kita cari dulu yang diberikan cucu. Berikan cucu karena beberapa pertanyaan. Yang diberikan cucu adalah 3/4 bagian, berarti 40 kali 3/4. Kalau ini sudah tidak usah lagi, tidak usah membalik-balik lagi karena sudah perkalian. 40 dengan 4, ini 1, ini 10. 10 kali 3, 30. Nah, yang diberikan cucu 30 buah. Sudah ketemu. Yang kedua yang disimpan. Yang disimpan dalam kulkas itu adalah 1/5 bagian. Berarti mencarinya 40 kali 1/5. Langsung aja, 40 dengan 5. 1, ini 8. Oh, 8 buah. Nah, anak-anak sekarang kita bisa lihat. Kalau jumlah tadi apel awal mula beli 40, yang diberikan cucu 30, yang disimpan 8, berarti sudah ketahuan ini jumlahnya sudah 38. Berarti yang dimakan nenek 40 dikurangi 38 sama dengan 2 buah. Nah, jelas ya anak-anak ya. Sekarang kita akan masuk yang nomor 12. Ibu membeli baju untuk Rani seharga 50.000 dan mendapatkan potongan harga 30%. Berapa rupiah ibu membayar baju tersebut? Kalau harga bajunya 50.000, sedangkan potongannya 30%, berarti dikalikan 30/100. Anak-anak bisa motong langsung aja. Nolnya di sini kita matikan 2. Ini kita matikan 2. Kita tinggal mencari 5 kali 3. 15 ya kan? 15. Berapa angka 0 yang masih utuh yang belum dicoret? Ini di sini 2. Di sini 1. Sudah ketemu. Berarti besar potongannya adalah 15.000. Kalau ditanya berapa ibu harus membayar, ya berarti 50.000 dikurangi 15.000. Sisanya adalah 35.000. Berarti ibu harus membayar 35.000. Enak ya, diberi potongan banyak. Sekarang yang nomor 13. Ari harus berlari mengelilingi sebuah lapangan sebanyak 4 kali. Keliling lapangan tersebut
1,2 kilometer. Jika Ari baru menempuh jarak 3/4 kilo, tentukan jarak yang masih harus ditempuh Ari. Nah, ini ditanyakan dalam bentuk desimal. Sekarang kita cari dulu 4 kali 1,2. Ini jawabannya adalah 4,8. Nah, berarti itu 4,8 jarak yang ditempuh ya, selama mengitari lapangan. Berarti kalau sudah ada 4,8, di sini tadi ditanya, kalau dia sudah menempuh jarak 4/3/4, berarti 4/3/4 itu kan sama dengan 4/3/4 itu sama dengan 4,75. Ya tinggal ngurangi aja. Ini boleh kita kasih 0 di sini. Nah, 0 ambil 5 nggak bisa. Berarti ini harus jadi 10. Ini tinggal sisa 7. 10 kurangi 5, 5. 7 kurangi 7, 0. 4 kurangi 4, 0. Berarti jarak yang masih harus ditempuh Ari adalah 0,05 kilometer. Soal nomor 14. Winda merayakan ulang tahunnya yang ke-12. Dia mengundang teman-temannya sebanyak 50 anak. Jika yang hadir baru 20%, berapa anak undangan yang belum hadir? Nomor 14, kita mencari undangan yang belum hadir. Caranya begini. Tadi katanya yang diundang ada 50 anak. Lalu yang hadir adalah 20%. Berarti 50 dikurangi. Yang hadir tadi 20%. 50 dikali 20%. Jadi kalau nanti kita kurangkan, kita tahu undangan yang belum hadir. Kita selesaikan. 50 dikurangi 50 dikali 20/100. 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. 20 bagi 2 10. Jadi 50 dikurangi 10 sama dengan 40 orang yang belum hadir. Bu Dewi membeli 30 kg jeruk. 1/6 bagian dari jeruk yang dibeli dibagikan kepada tetangga dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram jeruk yang akan dijual Bu Dewi? Untuk nomor 15, kita akan mencari jeruk yang dijual oleh Bu Dewi. Nah, kita cari dulu 1/6 bagian yang dibagikan kepada tetangga. Jadi kita cari dengan cara perkalian. Dibagikan ke tetangga adalah 1/6 dari jumlah total semuanya. Sama dengan 6 bagi 6 1, 30 bagi 6 5. Jadi yang dibagikan ke tetangga ada 5 buah. Lalu yang ditanyakan adalah yang dijual. Karena sudah dibagikan ke tetangga 5 buah, berarti tinggal kita kurangi 30. Total yang awal tadi dikurangi 5 sama dengan 25 kg yang akan dijual oleh Bu Dewi. Demikian penjelasan pembahasan soal cerita oleh Bu Hesti dan Bu Ajeng. Semoga kalian semua bisa memahami. Jika belum bisa, silakan tanyakan langsung melalui WA Bu Ajeng dan Bu Hesti. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik. Selamat pagi berkah dalam. Terima kasih.